Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi segi 4 tentang materi luas, keliling, dan sudut-sudut yang berkaitan dengan segi 4. Kita mulai dengan soal selanjutnya. Diketahui keliling persegi adalah 96 cm, maka panjang sisi persegi adalah. Maka di sini kita buat ilustrasi persegi. Ingat bahwa persegi sifatnya adalah sisi-sisinya sama panjang. Sehingga keliling persegi bisa kita cari dengan cari 4 kali sisinya. Sehingga kita bisa masukkan 96 adalah 4 kali sisi. Sehingga berapa angka yang tepat untuk kita masukkan dikalikan 4 sama dengan 96. Maka 96 dibagi 4 itu adalah sisinya. Maka jawabannya adalah 24 cm. Mudah sekali bukan? Kita coba lanjut soal yang berikutnya. Diketahui sebuah segi 4 ABCD merupakan persegi panjang dengan AB 18 cm, BC 12 cm, panjang AD dan DC berturut-turut adalah, maka kita diminta mencari panjang AD dan DC. Kita coba membuat ilustrasi dalam bentuk gambar persegi panjang ABCD. Dalam menulis titik sudut pada persegi panjang atau bangun segi 4 yang lain, kita harus menuliskan berurutan. Jadi sudut A, setelah sudut A itu adalah sudut B, boleh di sisi kanan maupun boleh di sisi atas. Jadi A, B, C, D. Di sini perlawanan arah jarum jam. Atau kalau masuk arah jarum jam, di sini juga di sini boleh A, ini B, ini C atau D. Jadi harus berurutan dalam menuliskan titik sudutnya. Kemudian diketahui AB-nya adalah 18 cm, BC adalah 12 cm. Sehingga pada sifat persegi panjang, sisi yang sejajar sama panjang. Sehingga AB-nya 18, maka CD-nya adalah 18 dan AD-nya adalah 12. Sehingga panjang AD dan DC berturut-turut adalah 12 dan 18 cm. Itu soal berikutnya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Keliling sebuah persegi adalah 32 cm. Maka luas persegi tersebut adalah, baik, kali ini ditanyakan adalah luasnya. Diketahui keliling dari persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka kita masukkan 32 adalah 4 kali sisi. Sehingga sisinya adalah 32 dibagi 4, yaitu 8 cm. Maka ketika kita sudah tahu sisinya, maka kita masukkan untuk mencari luas. Luas persegi adalah sisi dikalikan sisi. Sehingga 8 dikali 8, jawabannya adalah 64 cm persegi. Itu jawaban untuk soal yang nomor 7. Soal selanjutnya nomor 8. Luas bangun jajar genjang di bawah ini adalah, diberikan gambar bangun jajar genjang A, B, C, D. Di sini ada informasi AB-nya 16, BC-nya 12 dan garis putus-putus atau yang biasa disebut garis tinggi di sini adalah 8 cm. Maka kita ingat rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya adalah garis atau bidang yang sisi yang tegak lurus dengan garis tinggi. Maka di sini adalah AB adalah alasnya. Sehingga alasnya adalah 16, tingginya adalah 8. Maka kita masukkan 16 kali 8 adalah 128 cm persegi. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 9. Kalau tadi disuruh mencari luas, maka di sini mencari keliling. Keliling bangun jajar genjang di bawah ini. Maka ingat sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang pada sisinya itu hampir sama seperti persegi panjang, yaitu sisi yang sejajar panjangnya sama. Sehingga panjang AB di sini sama seperti panjang CD. Panjang AD di sini sama seperti panjang BC. Sehingga mencari keliling bangun jajar genjang sama seperti mencari keliling persegi panjang. Bisa tulis satu-satu, 16 tambah 12, 16 tambah 12 seterusnya, atau
16 tambah 12 dikali 2. Itu boleh. Sehingga ini sama dengan 56 cm. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 10. Diberikan gambar trapesium. Yang ditanya adalah keliling trapesium. Nah, anak-anak, keliling itu adalah total dari sisi terluar. Jadi jumlahan dari sisi-sisi terluar pada sebuah bangun. Maka pada trapesium ini adalah kita masukkan jumlahan dari sisi-sisinya. Di sini ada trapesium sama kaki, sehingga kita tidak boleh langsung menuliskan dan menjumlahkan semua angka yang ada di sini. Karena ilustrasi di sini belum sepenuhnya menunjukkan informasi yang tepat. Maka di sini kita harus cek. Ketika keliling trapesium itu adalah panjang AB ditambahkan panjang BC, tambahkan panjang CD, tambahkan dengan panjang AD. Maka kita harus lihat AB ini berapa. Nah, itu. BC sudah tahu 13, CD tahu 10, dan AD adalah 13. Dari mana? Karena dia trapesium sama kaki. Sudah ada tandanya di sini. Maka yang kita cermati adalah panjang AB. Gimana kita tahu panjang AB? Kita menggunakan informasi yang ada pada panjang CD. Dari mana? Oh, ini kok sudah ada jawabannya. Dari sini. Jadi, ketika di sini CD adalah 10 cm, maka ini kita tarik garis juga. Nah, maka ini juga adalah 10 cm. Nah, ketika ini 10 cm, kemudian ini adalah sama kaki, sama-sama kaki di sini. Ini 13. Ya. Maka ini 13 dan ini 13, otomatis di sini adalah 5 cm, maka ini juga 5 cm. Ya. Sehingga panjang AB adalah 5 tambah 10 tambah 5 adalah 20 cm. Jadi 20 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 13 adalah 56 cm. Itu jawaban untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan. Luas trapesium di bawah ini adalah trapesium, kita ingat anak-anak, rumusnya adalah jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Atau kita juga familiar menyebutkan A tambah B bagi 2 kali T. Maka kita coba masukkan jumlah sisi yang sejajar adalah AB ditambah CD dibagi dengan 2 dikali tinggi. Kita di sini sudah tahu bahwa AB-nya adalah 21, CD-nya adalah 9. Maka yang kita belum tahu adalah tingginya. Bagaimana kita tahu tingginya? Adalah dengan menggunakan konsep Pythagoras. Karena di sini adalah tinggi. Itu. Dari mana? Karena kita masuk buat ilustrasi di sini. Kalau ini adalah garis tinggi, maka di sini juga adalah garis tinggi. Maka ketika ini 21 cm, maka ini kita bisa ilustrasikan ya, 21 cm, maka panjang yang di sini itu adalah 9 cm. Kemudian diketahui di sini adalah 6 cm dan satunya adalah 6 cm. Karena 21 dikurangi 9 adalah 12. 12 dibagi 2, sisi kiri 6, sisi kanan juga 6. Itu. Sehingga untuk mencari tinggi adalah gunakan rumus Pythagoras. 10 kuadrat, kita tulis tinggi trapesium adalah 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Yaitu 100 dikurangi dengan 6 yaitu 64. Akar 64 adalah 8 cm. Atau kalau kita sudah hafal rumus Pythagoras, 6 satunya 8 dan satu sisi miringnya adalah 10. Sehingga ketemu tingginya adalah 8 cm. Maka kita bisa masukkan AB 21 tambah 9 adalah 30 bagi 2. Ya, dikali 8, 15 kali 8 adalah 120 cm persegi. Gitu. Baik. Kita coba lanjutkan soal berikutnya. Luas bola ketupat yang panjang diagonalnya berturut-turut adalah, yang ditanya di sini adalah luas belah ketupat.
dan diketahui diagonalnya sudah disebutkan di sini. Sehingga kita ingat luas belah ketupat itu rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali setengah, atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, sama saja. Nah, kita masukkan setengah dikalikan 24 dikalikan 14, maka 24 bisa dibagi dengan setengah, bisa dibagi dengan 2, adalah 12 kali 14. 12 dikali 14 adalah 168 cm persegi. Baik, kita lanjutkan. Sebuah belah ketupat memiliki panjang sisi 24 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah, di sini diketahui panjang sisi belah ketupat, salah satu sisinya adalah 24 cm. Karena dia belah ketupat, maka panjang sisinya sama semua. Maka keliling belah ketupat sama seperti mencari keliling persegi, yaitu 4 kali sisi. Sehingga 4 kali 24 adalah 96 cm. 96 cm. Ini salah, nggak pakai. Oke. Kita coba lanjutkan soal nomor berikutnya. Luas belah ketupat adalah 84 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 12, maka panjang diagonal yang lainnya adalah, kita coba ilustrasikan belah ketupat rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maaf, ini angkanya sudah keduluan. Maka kita masukkan 84 adalah luas, setengah dikalikan 12 adalah 6, dikalikan dengan diagonal 2, ini yang kita cari, ya. Sehingga 84 adalah 6 sama dengan 6 kali diagonal 2. Maka diagonal 2-nya adalah 84 dibagi 6. Cara sederhananya, maka 14 cm adalah diagonal 2-nya. Baik. Kita coba lanjutkan soal yang nomor 15. Ada layang-layang panjang AO adalah 6 cm, DO 8 cm, dan CO 15 cm. Keliling layang-layang tersebut, kita buat ilustrasinya di sini. Maka yang ditanyakan ada kelilingnya. Anak-anak, keliling itu adalah sisi yang berada di luar di sini, sehingga kita harus tahu panjang sisi yang di luar. Pada layang-layang, panjang AD sama seperti panjang AB. Begitu juga dengan panjang CD, itu sama seperti panjang BC. Sehingga kita harus tahu panjang AD berapa, panjang DC berapa, baru nanti dikalikan 2. Baik, dari sini kita tahu bahwa panjang AD, ya, panjang AD adalah 68 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa langsung masukkan AB plus AD plus DC plus CB. Jadi AD di sini kalau kita hafal Pitagoras, maka di sini adalah 8 kuadrat dan 6 ditambah 6 kuadrat, yaitu 64. Sini 64 ditambah dengan 36, kemudian kita akar, yaitu sama dengan akar dari 100. Nah, akar 100 itu berapa? Yaitu 10. Atau kalau kita hafal tabel Pitagoras, kita bisa langsung tahu jawabannya. Kita hapus biar lebih rapi. Jadi kalau kita hafal triple Pitagoras, maka untuk 6, 8 ini pasti jawabannya adalah 10. Kemudian bagaimana dengan 8, 15? Nah, 8 dan 15 ini kita juga sebetulnya kalau sudah hafal itu ketemu. Tapi kalau kita tidak hafal, maka sama panjang CD di sini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka mencari sisi miring segitiga siku-siku itu adalah jumlahan sisi yang tegak atau sisi yang siku-siku dikuadratkan. Jadi 8 kuadratkan ditambah dengan 15 dikuadratkan.
Itu. Jadi di akar 8 kuadrat itu adalah 64, 15 kuadrat adalah 225 ya. 25 itu kita akar, sehingga akar 64 tambah akar 225 adalah akar 289. Nah, akar 289 itu berapa? Yaitu 17 cm. Sehingga ini adalah 17 cm. Nah, itu. Maka keliling layang-layang ini adalah AB-nya adalah 10, karena di sini panjangnya juga sama-sama 10. Itu. Ini juga panjangnya adalah 17. Jadi AB-nya 10, AD-nya 10, DC-nya 17, CD-nya juga CB-nya juga 17. Sehingga panjang keliling layang-layangnya adalah 54 cm. Baik. Itu anak-anak jawaban untuk soal nomor 15 ya. Kita akan coba lanjutkan soal selanjutnya di soal nomor selanjutnya ya. Coba. Nah, ini tadi jawabannya baru muncul. Ya. Jadi ini langkahnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Luas layang-layang, di sini diberikan layang-layang A, B, C, D ya. Yang ditanya adalah luas layang-layang. Maka di sini kita bisa tahu bahwa luas layang-layang rumusnya adalah D1 kali D2. I bagi 2. Maka diagonal 1 adalah 6 tambah 15. Maka D2-nya adalah di sini 8. Maka kalau di sini 8, maka ini juga 8. Maka diagonal 2-nya adalah 8 tambah 8 adalah 16. Itu. Jadi diagonal 1 adalah 21. Diagonal 2 adalah 16. Sehingga luasnya tinggal kita masukkan setengah kali D1 kali D2. Sehingga luasnya setengah kali 21 kali 16. 21 kali 16 dikalikan dengan setengah. Bisa kita sederhanakan. 21 setengah kalikan dengan 16. Maka sini 8. 21 kali 8 adalah 168 cm persegi. Itu. Jadi ingat bahwa diagonal 2-nya adalah panjang BD. Bukan panjang DO saja. Gitu ya. Harus cermat dalam menghitung dan membaca informasi yang ada di soal. Kita coba lanjutkan soal selanjutnya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 meter dikali 12 meter. Jika harga tanah per meter perseginya adalah Rp800.000, maka harga tanah seluruhnya adalah. Baik, di sini kita tahu informasi tanahnya berbentuk persegi panjang, sehingga luas tanahnya adalah panjang kali lebar, 7 meter kali 12 meter atau 12 kali 7, maka hasilnya adalah 84 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah harga tanah seluruhnya. Maka kita tinggal mengalihkan, harga tanah seluruhnya adalah 84 meter persegi dikalikan dengan 800.000. Sehingga 84 kali 800 sama dengan 67.200.000 rupiah. Jadi ingat, kita harus cari dulu luas tanahnya terlebih dahulu. Gitu. Baru nanti kita kalikan dengan harga per meter perseginya. Itu jawaban dari soal nomor 17. Soal nomor 18. Sebidang lantai kamar berukuran 4 x 5 meter akan ditutupi keramik persegi dengan panjang yang berukuran 30 x 30 cm. Banyak keramik minimal yang diperlukan adalah, baik, ketika mencari banyak keramik minimal, maka kita harus mencari luas lantainya dan luas keramiknya. Luas lantai adalah 4 meter dikali 5 meter, sehingga luas lantainya adalah 20 meter persegi. Kita harus
konversikan atau rubah satuannya menjadi cm persegi. Karena keramiknya satuannya adalah cm persegi. Maka 20 meter persegi ini kenapa menjadi 200.000? Karena dia turun 2 tingkat. Jadi kita ingat bahwa ketika ini diameter persegi, maka di sini desimeter persegi ini adalah sentimeter persegi. Sehingga ketika dia turun 2 tingkat, maka setiap satu tingkat turun harus dikali dengan 100. Itu. Nah, sehingga ketika turun 2, maka kita kalikan dengan 10.000. Jadi harus tambahi dengan 4 angka 0 di belakangnya. 1 kita tambahi jadi 200.000. Nah, luas keramiknya adalah 30 cm dikali 30 cm, yaitu 900 cm persegi. Sehingga banyak keramik minimal yang diperlukan. Kita harus membagi luas lantai kamar dibagi dengan luas keramik. Sama dengan 200.000 dibagi dengan 900, yaitu 222,22. Sehingga keramik minimal yang dibutuhkan adalah 223. Karena kita harus membulatkan ke atas, karena ada kelebihan di sini. Kalau kita bulatkan ke bawah 222, nanti ada space yang lubang yang tidak dikasih keramik, sehingga kita harus bulatkan ke atas. Sehingga jawabannya adalah 223 keramik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Keliling bangun jajar genjang di atas adalah 42. Maka nilai N yang benar. Anak-anak, nilai N di sini adalah sisi dari jajar genjang. Maka karena dia keliling, maka kita harus tambahkan semua kelilingnya. Karena jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi yang sama, maka BC itu sama dengan AD, CD itu sama dengan AB. Sehingga kita masukkan 2 kali AB ditambah dengan BC. Sehingga AB itu sama dengan CD, yaitu 3N min 1 tambah dengan 2N plus 7. Sehingga 2 kali 5N plus 6. Karena 3N ditambah 2N, kita operasikan suku yang sejenis, 3N tambah 2N, min 1 tambah 7, yaitu 6. Ya, sehingga kita masukkan 2 kali 5N plus 6, yaitu 42, ya, dari kelilingnya, ini 10N dari 2 kali 5N, 2 kali 6 adalah 12. Sehingga kita hilangkan angka 12 di sini, sehingga hasilnya adalah 42 dikurangi 12, sama dengan 10N. Ini sudah habis. Ini habis. Sehingga hasilnya adalah 30 sama dengan 10N, maka N-nya adalah 3. Itu jawabannya. Baik. Soal selanjutnya. Nah, ini soal berkaitan dengan keliling. Perhatikan gambar. Keliling bangun di atas adalah, maka ketika kita berbicara tentang keliling, kita harus melihat masing-masing sisinya. Kalau ini panjangnya 36, kemudian ini 10, ini 14, maka di sini panjangnya berapa? Di sini panjangnya adalah 36 dikurangi 10 dan 14. Berarti 36 dikurangi 24, yaitu 12 cm. Ya. Oke. Ini 28 dari mana? Karena ketika sisi kanan 28, maka sisi kiri juga 28. Itu, ya. Jadi sama panjangnya. Ini jadi 12 seperti tadi yang kita hitungkan. Kemudian ketika di sini 12, lihat sisi kiri ini 12, maka sisi kanan ini juga 12. Ya, karena panjangnya di sini sama gambarnya, ya. Sehingga kita bisa masukkan kelilingnya adalah jumlah panjang sisi luar, yaitu 36 ini, tambahkan 28, tambahkan dengan 14, tambahkan dengan 12, tambahkan dengan 12, tambahkan dengan 12 lagi, tambahkan dengan 10, dan tambahkan dengan 28. Maka hasilnya adalah 152 cm. Baik, itu anak-anak pembahasan yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. Pada sesi selanjutnya
Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.